Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Israni Hartini, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja berupa video praktik pembelajaran di kelas 10. Mohon bimbingan dan arahannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran dengan Ibu siapa? Bu Rani. Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita baca doa Al-Fatihah ya, terus doa bersama ya. Yuk, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, setelah berdoa bersama, untuk supaya kita bersemangat ya, kita nyanyi dulu lagu nasional bersama, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, mau berdiri? Ayo berdiri yuk. Tunjukkan sikap semangat kalian. Sampai begini, boleh. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, barusan kita udah menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita baca surat pendek ya, surat Al-Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu periksa dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk?
Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Ya, gimana kabarnya kalian semua selain sehat? Ada keluhan lain? Ada. Syukur alhamdulillah ya. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran baru ya. Sebelumnya silakan duduknya dibagi per kelompok senyaman mungkin duduknya. Periksa juga kerapihan baju, seragamnya dirapikan. Sekarang udah duduknya dalam berkelompok ya, dalam kelompok-kelompok. Terus rapihkan posisi duduknya, seragamnya masukin dulu, ayo dirapihkan dulu. Buat tempat duduknya yang nyaman. Ini enak nggak? Duduknya nyaman nggak? Walaupun ngedap ke sana, membelakangi ibu. Oke, nggak apa-apa. Selama kalian masih bisa mendengar dan memahami ya. Jadi hari ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu al-kulliyatu al-khamsah ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi yang baru ini, Ibu mau tanya dulu, materi sebelumnya itu ada yang masih ingat gak? Ada. Ingat tentang apa? Ayo siapa yang Menjauhi pergaulan bebas. Oke, dijawab oleh satu orang saja. Menjauhi Ya, silakan. menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu? Materinya tentang apa? Bisa menjelaskan secara singkat, Kak? Menjelaskan dengan singkat. Ya, coba jelaskan dengan singkat. Yang pertama, pergaulan bebas merujuk pada interaksi sosial yang tidak terkontrol dan dapat mengarah pada perilaku menyimpang termasuk zina, yaitu hubungan di luar pernikahan yang dilarang oleh Islam. Oke, terus manfaatnya apa setelah mempelajari itu? Al-kulliyatu al-khamsah. Ya, masuk dulu ke tujuan pembelajarannya dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ayo kita baca bersama-sama tujuan pembelajarannya supaya nggak ibu aja yang tahu, tapi kalian juga tahu ini tujuan pembelajaran. Ayo baca. 1, 2, 3. Yang pertama, Peserta didik mampu menerapkan al-kulliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengertian al-kulliyatul al-khamsah. Keempat, peserta didik mampu menganalisis macam-macam al-kulliyatul al-khamsah. Kelima, peserta didik mampu menganalisis penerapan al-kulliyatul al-khamsah. Ya, jelas ya. Jadi tujuan mempelajari al-kulliyatul al-khamsah tidak lain adalah untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, persis seperti mempelajari materi pembelajaran yang kemarin tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina ya, supaya kita tidak terjerat dalam kemaksiatan. Oke, tadi kita udah baca bersama tentang tujuan pembelajarannya ya. Sekarang apa sih sebetulnya al-kulliyatu al-khamsah itu? Ada yang bisa ini enggak? Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Tamara. Tamara. Al-Kulliyatul Al-Khamsah adalah 5 prinsip pokok dalam sifat Islam yang harus dilindungi dan dijaga oleh setiap individu dan masyarakat.
Prinsip ini disepakati oleh para ulama usul fiqh sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam, maqasid al-syariah, yaitu untuk mewujudkan kebaikan atau masalah dan mencegah kerusakan mafsadah. Oke, terima kasih Tamara. Tepuk tangan dulu, lupa tadi. Oke ya, sekarang kita ini satu persatu. Al-kulliyatu al-khamsah. Kulliyatu artinya seluruh. Artinya ya, bahasa Arabnya al-kulliyatu artinya seluruh bahasa Indonesianya. Al-khamsah. Khamsah itu 5 artinya. Jangan pahili dengan al-hukmi al-khamsah. Kalau al-hukmi al-khamsah apa? Kamilah hukum yang 5 ya. Kalau ini al-kulliyatu al-khamsah. Kalau hukum yang 5 itu apa? Coba sebutkan. Laila? Wajib, haram, halal, mubah, makruh, Sunnah ya. Jadi halal memang nggak masuk ya. Oke, kalau al-kulliyatu al-khamsah itu berbeda dengan al-hukmi al-khamsah. Waktu itu maksud syariat. Jadi al-kulliyati al-khamsah itu adalah tujuan utama dari syariat, ya, dari maksud dari syariat. Terus apalagi tujuannya untuk membangun keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial. Nah, tadi sudah diartikan ya secara bahasa al-kulliyatu al-khamsah itu 5 prinsip ya, ada 5 gitu macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam al-kulliyatu al-khamsah dan contoh penerapannya. Pertama, kalau bisa kalian mengurutkan secara runut ya, karena yang pertama harus dijaga adalah agama. Menjaga agama itu maksudnya seperti apa? Menjaga agar ajaran agama, menjaga kebebasan dan keutuhan dalam beragama. Contohnya? Contohnya dengan melaksanakan ibadah, terus berdakwah, terus apa lagi? Bertoleransi, betul. Terus kalau misalkan tidak dijaga agamanya, akan ada yang ateis ya, naudzubillah min dzalik ya, sampai ateis kayak gitu. Terus apa lagi? Ya, konflik agama, terus kebingungan spiritual. Kebingungan spiritual contohnya kayak gimana? Ya, arahnya kemana gitu ya? Contohnya kalau misalkan ini, kalian udah pernah dengar ada ajaran sesat? Nah, kalau misalkan ya seperti itu. Kalau misalkan tidak ada penjagaan agama, kita didatangi oleh ajaran sesat, gimana tuh? Tiba-tiba bisa aja kita mengikuti ajaran sesat ya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita harus bersyukur kita itu punya agama Islam ya. Islam adalah agama yang sempurna, betul, agama yang benar, dan dengan Islam maka tidak akan ada kebingungan spiritual lagi karena syariat Islam menjaga agama. Ya, kemudian selain menjaga agama apalagi? Ayo, siapa yang bisa jawab? menjaga jiwa. Menjaga jiwa, betul. Kenapa menjaga? Apa itu menjaga jiwa? Laila? Melindungi dan menghargai kehidupan manusia sebagai manusia. Ya. Iya. Ya, kalau tadi hifz ad-din ya, hifz itu menjaga, din itu agama ya. Terus kemudian ada hifz al-nafs, nafsnya jiwa ya. Hifz al-nafs itu menjaga, namanya jiwa, berarti keselamatan nyawa manusia harus dijaga ya. Contohnya? Contoh menjaga jiwa? Menjaga kesehatan Ya, tidak membunuh ya, tidak adanya larangan membunuh. Terus kewajiban untuk menolong sesama. Tuh.
Kalau misalkan tidak ada penjagaan jiwa, bagaimana yang terbayang oleh kalian? Ketakutan, ya itu dampaknya, ya terus, iya betul, kacau, ya kekacauan sosial, terus ada rasa ketakutan karena pembunuhan di mana-mana, misalkan ya, terus ada apa lagi? Tindak kejahatan yang lainnya ya. Nah, setelah tadi hifz ad-din, sekarang hifz an-nafs, terus kemudian ada apa lagi? Ayo. Hifz al-aql. Ini ya, silakan. Hifz al-aqal, menjaga akal. Menjaga akal, betul. Apa itu menjaga akal maksudnya? Menjaga akal dari hal-hal yang merusak. Ya, yang merusak akal. Contohnya? Minuman keras. Ya. Contohnya meminum Narkoba, mengonsumsi narkoba, Ya, meminum minuman keras. ya, betul ya. Jadi menjaga akal atau hifz al-aqal itu adalah menjaga kesehatan, ya, fungsi dan kebebasan berpikir manusia. Contohnya ya menjauhi narkoba tadi, ya terus apa dengan cara ini kayak gini belajar ya menuntut ilmu. Terus apa kalau sebagai pelajar harus berpikir kritis ya. Nah, terus dampak dari kalau misalkan tidak dijaga akalnya maka akan terjadi ya harta ya kan ada zakat mal ya. Berarti zakat harta. Kalau ini hifz al mal menjaga harta. Nah, maksud dari menjaga harta itu kayak gimana? Ayo, Ferdi. Silakan. Terus contohnya? Contohnya tidak Apa yang akan terjadi jika kelima prinsip dasar ini tidak kita jalankan, tidak kita terapkan? Siapa? Siti, coba. Silakan. Jadi jika al-kulliyatun al-khamsah tidak diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari akan terjadi hidup kacau, terjadi banyak konflik, krisis, keyakinan, tidak kekerasan meningkat, penyalahan penggunaan narkoba terjadi banyak, ketidakkejahatan seperti pencurian dan korupsi. Maaf bila jelas. Yuk, aplaus dulu. Ya, betul ya. Kalau al-kulliyatu al-khamsah tidak dijalankan, tidak diterapkan oleh kita, maka akan terjadi banyak sekali kerusakan ya. Contohnya krisis keyakinan, terus konflik antar agama ya. Sedikit-sedikit ini ribut ya, agama ini sama agama itu gitu ya. Terus apalagi ini dari sisi krisis keyakinan, konflik antar agama, kehampaan spiritual dari mana? Dari penjagaan apa ini? Penjagaan agama, betul. Terus kalau ini jiwa tidak terlindungi, tindak kekerasan meningkat, rasa takut dan trauma muncul, itu dari tidak adanya penjagaan dari mana? Jiwa, betul. Terus akal hilangnya tiba-tiba, akal sehatnya hilang. Akal sehatnya hilang. Terus penyalahgunaan narkoba, kehilangan jati diri, ini dari tidak adanya penjagaan akal. Terus lanjut, rusaknya keturunan, krisis moral dan etika, disfungsi keluarga itu dari tidak adanya penjagaan keturunan ya. Terakhir, harta tidak aman, pencurian, ada korupsi, hidupnya tidak sejahtera, berarti tidak ada penjagaan harta. Iya, betul, tidak ada penjagaan harta. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa kita harus mempelajari al-kulliyatu al-khamsah ya? Tadi sudah disebutkan ya, sudah dijelaskan bahwa al-kulliyatu al-khamsah ini adalah 5 prinsip ya. Dan 5 prinsip ini adalah fondasi utama syariat atau tujuan utama syariat ya, yang menjadi penentu kebahagiaan, kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ingat, kehidupan kita tidak hanya di dunia ya. Setelah ini ada kehidupan yang lebih kekal di mana? Akhirat ya. Terus menjaga kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan martabat.
dan wajib diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi, sosial maupun hukum. Kalau enggak kenapa? Kalau nggak diterapkan? Kacau, betul. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Tadi pemaparan singkat dari Ibu. Sekarang kita nonton video. Nonton video juga tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ini videonya dibuat sama Ibu ini. Pakai Victory AI. Ya, supaya lebih jelas. Hari ini kita akan mempelajari 5 prinsip penting dalam Islam, yaitu Al-Kulliyatul Khamsah yang akan membantu kita menjaga kehidupan sehari-hari dengan baik. Prinsip pertama adalah menjaga agama, yaitu menjaga iman dan ibadah kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Menjaga agama dapat dilakukan dengan cara mengamalkan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran secara rutin, dan mengajarkan ajaran Islam kepada keluarga dan teman-teman di sekitar kita. Prinsip kedua adalah menjaga jiwa. Kita harus menjaga tubuh dan kehidupan kita dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak jiwa kita. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruh baiknya." Prinsip keempat adalah menjaga keturunan. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan ajaran yang benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 273, Allah mengajarkan kita, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Menjaga keturunan bisa dilakukan dengan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat, memberikan teladan yang baik dalam keluarga, serta menciptakan lingkungan yang harmonis di rumah, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Prinsip kelima adalah menjaga harta. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan dengan bijak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 100 mengatakan, Allah mengingatkan kita, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim." Menjaga harta dapat dilakukan dengan menghindari riba, penipuan, korupsi, dan transaksi yang tidak adil. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk sedekah, zakat, atau infak, agar harta kita bermanfaat bagi orang lain dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan menerapkan Al-Kulliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga diri kita dan masyarakat dengan baik. 5 prinsip ini adalah pedoman penting yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Semoga Allah memberkahi hidup kita dengan amal yang baik. Amin. Ya, materi tadi yang dipaparkan tadi kan itu ada Al-Kulliyatul Al-Khamsah itu ada 5 ya. Nah, jadi kalian cari dari pengalaman sendiri atau dari berita-berita, ya banyak kan sekarang mah terjadi tindak kejahatan teh ya, ada yang pencurian teh mah, korupsi, wah di mana-mana gitu ya. Nah, jadi tiap kelompok itu harus mengangkat studi kasusnya dari yang beda-beda itunya. Misalkan kelompok ini yang tidak menjaga agama, yang ini tidak menjaga jiwa, yang ketiga tidak menjaga akal. Berapa kelompok ini? 4. Oh 4, berarti 5. Iya benar 4. Oh dibagi 5 jadi satu kelompok, jadi 5-5-nya kebahas gitu.
Ada itu cowok bagi dua. Cowok bagi dua aja. Yang cowok dibagi dua bisa? Bagi dua. Tapi kurang. dua gitu. Ya. Sudah selesai? Selesai ya? Belum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menganalisis studi kasus menjaga keadilan. Studi kasusnya yaitu pembagian warisan yang tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus yang kami akan sebut, yaitu tentang maraknya kasus pembulian di kalangan remaja, terutama di lingkungan sekolah. Padahal seharusnya dia kalau manusia punya seharusnya dia berpikir kritis, apalagi kita seorang pelajar ya, dia manusia, kita manusia betul, tapi kita juga seorang pelajar. Seharusnya menggunakan akal, terus berpikir kritis ya, betul, menggunakan akal dengan baik, berpikir kritis. Oh, pilihlah hal mana yang baik, hal mana yang buruk. Yang baik harus dilakukan, kalau dia dilakukan. Kalau yang jelek,
Al-Quliyatul Al-Khamsah penting untuk dipelajari dan diterapkan? Ada Kuliah Al-Khamsah dipelajari karena bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia, menjaga ketertiban dan keberlangsungan hidup, membangun keadilan dan kesejahteraan juga keharmonisan sosial. Ya. Apakah dari kelima prinsip dasar ini ada yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kalian? Relevan itu artinya sesuai dengan ada ya. Semuanya atau salah satu? Semuanya ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kelima prinsip tadi akan goyang, betul, akan kacau ya. Kan terjadi banyak ya konflik ya, peristiwanya kalau konflik dan peristiwa yang negatif atau positif. Betul. Kemudian barusan Bella menjawab mengapa mempelajari Al-Quliyatul Al-Khamsah itu penting ya. Pertanyaan berikutnya, setelah mempelajari Al-Quliyatul Al-Khamsah, bagaimana cara kalian menerapkan pemahaman dari Al-Quliyatul Al-Khamsah tadi dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ya, silakan. Oke, sekarang waktu kegiatan pembelajaran kita sudah habis. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hafalah dan surah Al-Qur'anul Majid. Terima kasih ya atas partisipasi semangat yang membara ya untuk pembelajaran kali ini. Kita tutup